Sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi. Nah ya, buktikan verifikasi. nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Yeah. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, Betul. tapi dengan data, dengan kita, dengan argumentasi, dengan bukti. Nah, tes Anak yang DNA. duluan mau tes DNA. Ayo. Ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak nggak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa itu orang menggali makam Rasulullah, membongkar makam? Loh, emang pernah anak suruh? Hah? Pernah anak suruh? Coba ente lihat bahasa anak. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga ngasih syarat yang mustahil buat ente orang. Oke. Sambil ketawa ya. Sambil ngudut. Lihat mukanya Bahar bin Smith nih ya teman-teman ya. Ya seenaknya saja ya suruh membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat mukanya ini. Coba sekali lagi. Enggak merasa bersalah ya berkata demikian, membongkar makam Rasulullah. Bener-bener ini ya. Ini saya 100% nggak percaya kalau Bahar bin Smith ini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman ya, perkataan dari Bahar bin Smith ini ya, itu sudah sejak lama ya. Itu Bapak Rizik Syihab ya. Ini orang yang mengaku-ngaku Habib itu disuruh untuk tes DNA oleh Bapak Rizik Syihab. Lah ini malah syaratnya minta membongkar makam Rasulullah SAW untuk menggali kuburnya. Ini apa enggak keterlaluan ya teman-teman? Habis bicara seperti itu meringis sambil ngudut gitu ya. Ya ini nggak mencerminkan ya cucu Nabi ya teman-teman. Saya nggak percaya 100% kalau seperti ini ya. Ya mana ada ya orang yang mengaku cucu Nabi ketika disuruh tes DNA nggak berani. Ya ini kan lucu ya teman-teman. Ya kenapa harus takut? Ya udah tuh masukkan ke kandang harimau ya. Apakah berani? Kan ada itu ya yang katanya kalau benar-benar itu adalah zuriat Nabi, itu kalau dimasukkan ke kandang harimau itu tidak berani menerkamnya. Ya teman-teman, pasti teman-teman ada yang tahu ya kisah seperti itu. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Bapak Rizik Syihab tentang terkait masalah tes DNA. Coba mari kita simak videonya ya. Sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi. Nah ya, buktikan verifikasi. nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Yeah. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, Betul. tapi dengan data, dengan kita, dengan argumentasi, dengan bukti. Nah, tes Anak yang DNA. duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Bukan. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Bahar bin Smith ini apa nggak lupa ya tentang terkait ucapan dari Bapak Rizik Syihab. Kalau benar ya, yaitu cucu Nabi, berani nggak tes DNA? Ya ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi kan makin banyak. Nah seperti itu teman-teman. Tapi kenapa Bahar bin Smith ini ketika disuruh tes DNA, ini alasannya malah nggak masuk akal ya. Suruh menggali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini apa nggak kurang ajar ya teman-teman. Nah teman-teman kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait para Habib Pahlawi ini. Yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya itu meneliti yaitu membuat satu tesis bahwasanya apakah benar ya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini mereka ini adalah keturunan Nabi.
Dan tesisnya ini memang belum ada yang bisa membantah, yaitu dari Robito Alawiyah maupun dari Bapak Rizik Syihab. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita dengarkan video lengkapnya dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kiai-kiai mantan kena dawil ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu Baklawi kadang ngaji Qur'annya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan semakin tidak jelas. Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas. Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Paham ya? Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas, itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Paham ya? Membuat gaduh. Ya jangan mau dong, udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila saudara. Karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas, percuma. Tambah menjadi sesat, bukan menjadi ilmiah. Tapi memang ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang memang begitu, ada. Karena kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Ada begitu. Begini loh saudara, kalau ada orang yang tidak mengerti masak kemudian dia makanannya nggak enak, itu adalah hal yang biasa, nggak mungkin akan diperdebatkan. Tapi ketika ada orang yang dia tadi itu ngerti masak kemudian masakannya ndak enak, itu berarti ada tujuan, mungkin merusak restorannya itu, pelanggannya supaya nggak laku, supaya tokonya nggak laku. Sama dengan orang awam ngobati orang sakit,
kemudian kok sampai tambah parah, itu biasa. Tapi kalau orang yang ahli, dia mengobati atau operasi sampai mati atau tambah parah, jangan-jangan dia itu adalah malpraktek. Ini menjadi masalah. Itu biasa. Yang merusak ilmu itu orang yang tahu ilmu, yang mempermainkan hukum itu orang ahli hukum. Yang malpraktek itu adalah dokter. Kalau orang bukan malpraktek, kalau orang bodoh di pasar mau praktek, ya pasiennya yang keliru. Paham ya? Hal biasa itu. Hal biasa, nggak perlu kita bingung ya. Jadi kalau sudah jelas, kenapa harus berdebat? Nih, ini baju apa warnanya? Putih. Ada orang pasakan itu bukan putih, itu coklat atau itu abu-abu. Inti mau bingung, tinggal kan menyatakan, oh orang ini nggak jelas ini matanya nih. Hah? Ternyata matanya yang tidak beres, selesai. Ada apa? Nah, karena itu nggak perlu kita ribut sebetulnya. Ada apa ribut gitu loh? Nah, orang 7, orang 8, buat apa bingung gitu loh? Nggak ada urusan. Karena itu jangan hanya sibuk dengan itu semuanya. Belajar ilmu yang benar. Hah? Belajar ilmu yang benar. Ini semuanya akan berlalu. Nah, ini semuanya akan berlalu. Nggak ada membuang waktu lah Anda kalau membahas itu aja, capek nantinya, sayang lah ya, sayang. Silahkan Anda mau berusaha, silahkan sekuat Anda, dan yang bayar kalau ada bayarnya, silahkan keluarkan banyak duit Anda, tapi Anda tidak akan bisa meruntuhkan kebenaran dari Allah, nggak akan bisa. Silahkan. Dan itu bukan hal yang baru, itu juga dari dulu juga ada, nggak ada masalah, biasa lah itu, biasa. Saudara, kita kasih tahu ya, yang bersaing dengan penjual es sama-sama penjual es, nggak mungkin penjual bakso. Penjual bakso dengan penjual es bisa kerjasama. Yang bersaing dengan penjual bakso sama-sama penjual bakso. Yang bersaing dai itu sama-sama dainya. Yang bersaing dalam ceramah ya sama-sama penceramahnya. Itu biasa. Ya, itu biasa. Tinggal kamu merasakan mana yang nikmat. Bakso mana yang nikmat? Es mana yang nikmat? Mana yang halal? Mana yang baik? Tinggal kamu yang pilih. Tinggal kamu yang pilih. Monggo silakan. Kalau Anda misalnya senang dengan bakso mercon, monggo. Kalau Anda ingin merasakan bakso misalnya pedas, silahkan. Anda bisa pilih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap aja lanjut. Tidak ada, lanjut. Biarlah. Tapi tidak mungkin. Wallahu alibun ala amri. Allah pasti menjadikan yang terbenar, yang diridhoi oleh Allah pasti akan, itu adalah unggul. Ada orang dia tadi itu terpengaruh, ada orang dia itu mempengaruhi. Paham ya? Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak benar, ya orang akan berubah lagi. Orang akan berubah lagi. Udahlah. Biasa aja, biar nanti orang akan tahu dengan sendirinya. Bohong ditutupi, tambah bohong, lama-lama oh pendusta ini, orang akan tahu nanti. Paham ya? Minta ini sudah jelaskan ini, oh percuma. Sekalipun ulama seluruh dunia berkata apapun, saya tetap, ya sudah. Ada apa indi ladeni? Tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Udahlah, kita nggak perlu bicarakan fulan atau fulan. Belajar seperti begini ini membersihkan hati, menenangkan jiwa. Nggak usah urusan itu. Karena itu kalau cari ilmu, belajar. Jangan di Google, jangan di medsos. Inti kalau cari ruwet ke situ.
Tapi kalau mau cari ilmu, sini, ngajian sini. Ke sini. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Ya, saya ngajak yang baik. Ya, ente mau berkatakan doktrin atau apa, ya. Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak. Kita semuanya budak Allah. Ya. Nah, kita enggak perlu gitu ya. Jongos-jongos, silahkan Anda akan berkomentar. Enggak ada, ya. Kita akan menjadi umat Muhammad yang bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah, berkumpul karena Allah. Alhamdulillah kita kumpul ada di masjid, kita sholat berjamaah, kita bahas ilmu agama. Alhamdulillah, udah cukuplah, kita nggak perlu macam-macam. Silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini, kita kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Nah, bisa, saudara. Ini ngawur. Oh, dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya, siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, nggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau Anda mau lelucon silakan. Tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya. Ya udahlah, ya, nggak usah. Ini kenapa sih urusan gitu, mumet terus itu? Nggak perlu yang tinggi urusan gitu. Udah nggak perlu, udah bubar. Ya, udah bubar. Nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ya, khair. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa? Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga raksa untuk salat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam,
maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka. Di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antar umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antar satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang diamanahkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi. Tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam. Tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada, untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia.